Pernahkah kalian naik kereta super cepat? Atau setidaknya melihat bagaimana bullet train Jepang yang dikenal dengan sebutan Shinkansen melesat di jalurnya dengan kecepatan luar biasa? Tahukah kalian bahwa desain kereta Jepang yang satu ini ternyata terinspirasi dari seekor burung? Ya, burung Raja Udang, atau dalam bahasa Inggris disebut Kingfisher. Burung mungil ini menjadi sumber inspirasi utama bagi insinyur Jepang dalam menyempurnakan desain Shinkansen. Bagaimana mungkin seekor burung bisa menginspirasi teknologi modern? Mari kita telusuri kisah luar biasa ini. Pertama-tama, ayo kita berkenalan dulu dengan burung hebat ini. Kingfisher merupakan salah satu burung yang paling unik di dunia. Dari segi penampilan fisik, burung ini memiliki tubuh kecil hingga sedang, dengan paruh panjang, tajam, dan ramping, yang membantunya berburu ikan di perairan. Bulu-bulunya berwarna cerah, seringkali kombinasi biru, hijau, dan oranye, yang membuatnya mudah dikenali. Burung Raja Udang adalah pemburu yang sangat cepat dan akurat. Saat melihat mangsanya di dalam air, burung ini bisa menyelam dengan kecepatan tinggi, menangkap ikan dalam hitungan detik, lalu kembali terbang ke dahan untuk memakan hasil buruannya. Yang lebih mengagumkan, burung ini memiliki penglihatan yang sangat tajam. Bahkan bisa melihat dengan jelas di dalam air. Mata mereka mampu menyesuaikan fokus secara cepat ketika berpindah dari udara ke air. Seperti kamera canggih yang bisa otomatis menyesuaikan lensa. Tahukah kalian bahwa Kingfisher bukan hanya satu jenis? Faktanya ada lebih dari 100 spesies Kingfishers yang tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Mereka hidup di tepi sungai, danau, serta kawasan hutan bakau, di mana mereka bisa dengan mudah mencari makanan. Spesies ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok utama. Ada yang namanya Kingfisher sungai, yaitu spesies yang paling sering berburu ikan di sungai dan di danau. Yang kedua ada Tree Kingfishers. Jenis ini lebih banyak ditemukan di hutan dan tidak selalu makan ikan, kadang berburu serangga dan reptil kecil. Yang ketiga, ada Water Kingfishers. Jenis ini biasa hidup di sekitar rawa atau kawasan air tawar lainnya. Jadi, meskipun terkenal sebagai burung pemakan ikan, tidak semua burung Kingfisher bergantung pada ikan sebagai makanan utama. Ada yang lebih suka memakan serangga, kadal kecil, atau bahkan katak. Karena keindahannya, burung Kingfisher sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebijaksanaan di berbagai budaya. Sebagai contoh, di beberapa budaya Eropa, burung ini dianggap sebagai pertanda cuaca. Jika burung Kingfisher terlihat, berarti cuaca akan segera berubah. Salah satu hal yang membuat burung Kingfisher begitu spesial adalah kemampuan aerodinamisnya yang luar biasa. Saat terbang dan menyelam ke dalam air, burung ini hampir tidak menimbulkan hambatan udara atau air. Berbeda dengan burung lain yang mungkin menimbulkan cipratan besar saat masuk ke air, burung ini bisa menyelam dengan sangat mulus tanpa percikan air yang besar. Hal ini terjadi karena bentuk paruhnya yang panjang dan runcing, memungkinkan udara dan air mengalir dengan lancar di sekitarnya. Para ilmuwan dan insinyur yang mempelajari burung ini kagum dengan cara tubuhnya beradaptasi dengan lingkungan dan berpikir, bisakah kita menerapkan prinsip ini pada teknologi manusia? Cerita ini berawal pada tahun 1980-an, ketika Jepang menghadapi masalah besar dengan kereta Shinkansen generasi awal. Saat kereta berkecepatan tinggi memasuki terowongan, tiba-tiba terdengar ledakan suara keras. Ini
ini terjadi karena perubahan tekanan udara yang mendadak ketika kereta bergerak dari ruang terbuka ke dalam terowongan yang sempit. Suara ini sangat mengganggu dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan struktural pada jalur kereta. Seorang insinyur bernama Eiji Nakatsu, yang juga seorang pengamat burung, memperhatikan bagaimana burung raja udang menyelam ke air tanpa menimbulkan percikan atau suara keras. Ia pun berpikir, bisakah bentuk paruh burung ini diterapkan pada desain kereta? Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, para insinyur akhirnya mengubah desain moncong kereta Shinkansen agar menyerupai bentuk paruh burung Kingfisher. Hasilnya luar biasa. Perubahan ini membuat kereta menjadi lebih cepat karena hambatan udara berkurang secara signifikan. Dengan desain yang lebih aerodinamis, kereta dapat melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengalami perlambatan akibat tekanan udara yang besar. Selain itu, masalah suara ledakan di terowongan yang sebelumnya mengganggu kini berhasil diatasi. Perubahan bentuk moncong kereta memungkinkan peralihan dari ruang terbuka ke terowongan dengan lebih halus, sehingga tidak lagi menimbulkan gelombang tekanan udara yang menyebabkan suara ledakan keras. Akibatnya, perjalanan dengan Shinkansen menjadi jauh lebih nyaman bagi penumpang maupun masyarakat sekitar jalur kereta. Desain baru ini juga membuat Shinkansen lebih hemat energi. Dengan mengurangi hambatan udara, konsumsi bahan bakar pun turun hingga 15%. Ini adalah contoh bagaimana alam memberikan solusi bagi teknologi modern. Dengan meniru desain yang sudah disempurnakan oleh Tuhan selama jutaan tahun, manusia bisa menciptakan inovasi yang lebih baik. Dalam Al-Quran, burung sering disebut sebagai makhluk yang penuh keajaiban. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 19, Allah berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Ayat ini menunjukkan bagaimana burung diciptakan dengan kesempurnaan aerodinamika yang membuat mereka bisa terbang dengan mudah. Hal ini juga mengajarkan bagaimana manusia bisa belajar dari alam untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu alam telah menyediakan solusi untuk banyak tantangan manusia. Bentuk tubuh burung raja udang yang sempurna akhirnya membantu manusia menciptakan kereta yang lebih cepat, lebih tenang, dan lebih efisien. Kedua, Muslim diajarkan untuk merenungkan ciptaan Allah. Jika kita lebih sering memperhatikan alam, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak inovasi dan inspirasi dalam kehidupan kita. Ketiga, teknologi dan alam tidak harus bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi. Ini adalah konsep yang disebut biomimicry, yaitu meniru desain dari alam untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Burung Kingfisher bukan sekedar burung biasa. Dengan desain tubuh yang sempurna, teknik berburu yang luar biasa, penglihatan tajam, serta cara hidup yang unik, burung ini menjadi salah satu contoh luar biasa dari adaptasi alam. Bahkan, teknologi manusia seperti kereta Shinkansen terinspirasi dari bentuk aerodinamisnya. Jadi, jika kalian melihat burung Kingfisher terbang di sekitar sungai atau danau, ingatlah bahwa burung kecil ini telah membantu manusia menciptakan salah satu transportasi tercepat di dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Until next time, keep wondering.